idham yaitu kasr syahwat. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa Waman qoma Lailatul Qadri imanan wahtisaban. bulan di mana pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup rapat, dan setan-setan dibelenggu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Hadirin syiar Ramadan yang dirahmati Allah, salah satu amalan paling penting setelah menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah berbakti kepada kedua orang tua. Yang telah dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 23 yang berarti, dan Allah memerintahkan kepadamu agar kamu tidak menyembah selain Dia, dan berbuatlah kebaik kepada kedua orang tua. Amalan berbuat baik kepada orang tua langsung diturunkan setelah adanya perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita tarik hikmah bahwa berbuat baik kepada kedua orang tua adalah amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di agama Islam. Tentunya jika kita melihat kepada masa lalu, bayangkan seorang ibu yang telah mengandung anaknya 9 bulan, yang memiliki badan yang lemas dan beban yang terus bertambah setiap harinya. Tak hanya seorang ibu, namun seorang ayah yang setiap harinya bercucur keringat mencari rezeki dan nafkah untuk keluarganya. Dan tentunya sebagai anak kita diprioritaskan untuk mendapatkan jatah yang lebih, untuk kita berpendidikan, untuk kita memiliki konsumsi yang layak dan mendapatkan hak kita sebagai anak. Namun saat kita dewasa, saat kita memiliki pemikiran yang lebih paham akan dunia, kita sering memilih untuk berdebat, sering memilih untuk bertengkar kepada kedua orang tua kita. Padahal wala taqul lahuma uffin, dan janganlah kamu berkata ah kepada keduanya. Dapat kita pahami bahwa berkata ah saja tidak boleh, dilarang dalam agama kita. Apalagi kita harus berdebat, harus memilih bertengkar kepada kedua orang tua kita. Sungguh miris kita menjadi anak jika kita lebih memilih emosi daripada harus bersabar. Hadirin yang dirahmati Allah, dapat kita sadari bahwa berbakti kepada kedua orang tua tidak hanya saat mereka hidup, namun saat mereka meninggal. Bagaimana kita tetap berbakti kepada mereka? Tentunya dengan berdoa yang baik untuk mereka, menjaga nama baik mereka, dan bersilaturahmi dengan sanak saudara yang mereka miliki. Tentu sebagai anak kita memiliki tanggung jawab untuk selalu mendoakannya, menjaga nama baik nama kedua orang tua, dan bersilaturahmi kepada keluarganya. Maka sanak saudara, dapat kita tarik kesimpulan bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana cara kita memperlakukan orang tua kita di dunia, dan bagaimana cara kita memperlakukan mereka saat mereka sudah meninggal. Maka dapat kita renungkan, bagi teman-teman yang memiliki orang tua di dunia, apakah sudah membuat mereka tersenyum? Apakah sudah mereka membuat lebih berbahagia daripada sebelumnya? Dan untuk teman-temanku yang sudah kehilangan mereka, sosok-sosok mereka di dunia, apakah Anda selalu mendoakan mereka? Apakah Anda selalu mengingat nama-namanya dan menjaga silaturahmi kepada keluarga-keluarganya? Tentu menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita sebagai muslim untuk mengingat dan bagaimana cara kita melakukan amalan-amalan tersebut di dunia maupun di akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan maupun kesalahan dalam berbicara, saya meminta maaf yang sedalam-dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.